pemerasan dan penerimaan lainnya di Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2025-2026. Pada hari ini, Sabtu 11 April 2026, KPK kembali menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan para terduga pelaku tindak pidana korupsi dan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup atas peristiwa dugaan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para pihak dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan atau penerimaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kegiatan penyelidikan tertutup ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat. Untuk itu, kami pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat, tentunya yang telah berfungsi atau memfungsikan sebagai social control atau kontrol dari masyarakat terkait dengan kegiatan atau pelaksanaan pemerintahan khususnya di Tulungagung. Pengaduan masyarakat tersebut disampaikan kepada KPK tentunya dan kemudian ditindaklanjuti bahwa pada periode tahun 2025-2026 Saudara GWS selaku Bupati Tulungagung 2025-2030 melantik sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung. Jadi ini ada kaitannya dengan pelantikan para pejabat ya, OPD. Pasca pelantikan tersebut, Saudara GWS meminta para pejabat menandatangani surat pernyataan mundur dari jabatan dan mundur dari ASN jika tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Jadi pada kesempatan ya, beberapa saat setelah dilantik, ya dipanggil satu-satu. Sudah tersedia di situ surat pernyataan, ya. Surat pernyataan isinya itu yang menyatakan akan mundur dari jabatan dan juga mundur dari ASN jika tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran. Gitu. Apapun yang terjadi, nah dia akan bertanggung jawab penuh. Nah itu juga diminta menandatangani. Jadi ada dua surat tersebut ya. Surat pengunduran diri jabatan dan mundur diri ASN itu satu surat. Walaupun isinya dua, kemudian tanggung jawab mutlak itu satu surat. Surat pernyataan mundur dari jabatan dan mundur dari ASN tersebut sengaja tidak dicantumkan tanggalnya dan salinannya tidak diberikan kepada para pejabat tersebut. Jadi dipanggil ke ruangan khusus, di situ ada ajudannya, diminta untuk tanda tangan, ya yang tadi juga para pejabat tersebut tidak diperbolehkan membawa HP sehingga tidak ada kesempatan untuk memfoto gitu ya, seperti itu. Dokumen ini kemudian diduga digunakan oleh GWS sebagai sarana untuk mengendalikan sekaligus menekan para pejabat agar loyal dan menuruti setiap perintah GWS. Nah, jadi suratnya kan sudah dipegang nih, pernyataan mengundurkan diri dan mundur dari ASN, cuman belum tanggalin. Ini kan mengunci berarti ya, mengunci para pejabat tersebut. Jadi kalau misalkan dirasa atau bupati merasa ya dalam ini, Saudara GWS merasa kerjaannya nggak benar atau tidak loyal sama yang bersangkutan, tinggal dikasih tanggal sama dia sesuai dengan tanggal hari itu. Sehingga sahlah bahwa orang tersebut mengundurkan diri dari jabatannya dan mundur diri dari ASN, seolah-olah kelihatannya orang tersebut atau pejabat tersebutlah yang mengundurkan diri baik dari jabatannya maupun dari ASN. Jadi sudah dipegang nih, gitu ya. Ini. Bagi yang tidak tegak lurus kepada bupati maka terancam dicopot dari jabatan atau bahkan mundur dari ASN. Nah kan tinggal ngasih tanggal saja seperti itu. Nah itu di situ letak pemaksaan dari bupati. Kemudian GWS meminta sejumlah uang kepada para kepala organisasi perangkat daerah atau PD
dan pejabat lainnya baik secara langsung maupun melalui perantara saudara YOG selaku ADC. Ya tadi, kalau tidak dikasih, udah ada surat kan, tinggal ngasih tanggal, nah seperti itu. Adapun total permintaan tersebut sekitar 5 miliar. Ini kan baru di Kepala OPD ini baru diangkat di sekitar Desember ya, tahun lalu. Jadi permintaannya sampai dengan bulan ini awal April ya, awal April ini 2026 itu sudah sekitar 5 miliar. Ini dari permintaannya. Permintaan tersebut dilakukan GWS tidaknya kepada 16 OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung dengan besaran yang bervariasi. Jadi sesuai dengan kebutuhan, ada yang 15 juta hingga 2 miliar ke masing-masing OPD tersebut ya. Adapun permintaan jatah juga dilakukan GWS dengan cara menambah atau menggeser anggaran di sejumlah OPD, gitu ya. Jadi datang ke OPD, nanti saya tambah anggaran OPD ini, misalkan 10. Nah, dia minta dari situ, dari 10 itu minta sekian persen, gitu, seperti itu. Atas penambahan anggaran tersebut, GWS meminta jatah hingga 50% dari nilai anggaran yang ditambahkan. Misalkan kalau tadi ditambahkan 100 juta, berarti dia minta 50 juta. Bahkan sebelum anggaran tersebut turun atau diberikan kepada OPD tersebut. Jadi sehingga OPD tersebut ya menjadi punya utang gitu ya. Nanti mau ditambah misalkan 100 juta, nah, dia udah langsung berarti punya utang 50 juta. GWS juga diduga turut mengatur proses pengadaan barang dan jasa dengan melakukan pengkondisian pemenang lelang serta menunjuk langsung rekanan tertentu pada sejumlah paket pekerjaan pada OPD. Selanjutnya dalam proses pengumpulan jatah, GWS memerintahkan YOG, tadi YOG itu adalah ajudan ya, memerintahkan YOG untuk terus menagih kepada para OPD. Bagi OPD yang belum memberikan uang sesuai jumlah yang diminta GWS, maka akan terus ditagih dan diperlakukan seperti halnya orang yang berhutang. Terus saja, YOG ini akan nagih sesuai dengan keperluan dari GWS. Dalam praktiknya, setiap kali terdapat permintaan dari GWS, YOG ini akan tadi. Nah, kalau YOG tidak bisa, nah dia biasanya nyuruh pengawal yang lain, yaitu saudara SUG selaku RSC atau ajudan bupati yang berperan mengupayakan pemenuhan permintaan tersebut dengan menghubungi atau menagih kepada kepala OPD saat GWS ada kebutuhan. Jadi setiap ada kebutuhan, ini kebutuhan pribadi nih, membeli apa, kemudian atau pergi kemana, perlu uang, GWS-nya nah, langsung si YOG itu nagih. Dia punya catatannya nih, di OPD ini punya utang berapa ke bupati, ke GWS, di ini terus gitu, sehingga dia nagih sesuai dengan catatan yang dia miliki. Dari total permintaan GWS kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar 5 miliar, realisasi uang yang telah diterima oleh GWS kurang lebih 2,7 miliar. Ya. Jadi kenapa ada perbedaan ya antara 5 miliar permintaan dengan 2,7 miliar yang sudah terrealisasi tadi. Nah, permintaan itu kalau misalkan setiap ada tambah tadi ya, tambah anggaran dan lain-lain, sudah jelas mintanya 50%. Dianggap utang. Berarti itu permintaan. Nah, untuk penerimaannya, realisasi penerimaannya sesuai dengan kebutuhan GWS. Jadi hari ini butuh berapa ya dia minta. Mungkin seminggu lagi butuh berapa ya dia minta. Gitu. Jadi tidak langsung juga yang tadi diberikan tambahan itu yang 50% dia ambil. Karena memang juga anggarannya belum masuk juga gitu. Tapi itu sudah tercatat sebagai hutang. Uang ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk pembelian sepatu bermerek ya tentunya. Kemudian pembayaran berobat, jamuan makan dan keperluan pribadi lainnya yang juga dimintakan atau dibebankan pada anggaran di OPD. Walaupun sebetulnya yang bersangkutan juga selaku bupati sudah punya anggaran operasional ya atau dana operasional. Uang tersebut juga digunakan GWS untuk pemberian THR kepada sejumlah Forkopimda di pemerintah Kabupaten Tulungagung. Ini berdasarkan pengakuan dari saudara
YOG. Setelah mendapat informasi awal dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Tulungagung, tim KPK selanjutnya melakukan pengumpulan bahan tambahan. Setelah mendapat kecukupan informasi, tim melakukan pemantauan intensif di wilayah tersebut. Pada hari Jumat 10 April 2026, tim kemudian mendapatkan informasi akan adanya penyerahan uang tunai untuk kepentingan Bupati. Penyerahan dilakukan oleh pejabat Kabupaten Tulungagung melalui stafnya kepada saudara GWS melalui perantara saudara YOG. Uang tunai tersebut diduga merupakan alokasi atau jatah dari permintaan GWS kepada salah satu OPD yang ada di Kabupaten Tulungagung. Jadi pada saat itu ada informasi penyerahan, kemudian tim bergerak dan uang yang diberikan berhasil kami amankan, termasuk juga para pihak yang terlibat di dalamnya. Nanti rekan-rekan akan melihat uang yang berhasil kami sita. Tim KPK kemudian mengamankan total 18 orang di wilayah Kabupaten Tulungagung. Pemeriksaan awal dilakukan terhadap Bupati di Polres Sidoarjo, untuk bupatinya di Polres Sidoarjo, ya, tidak di Tulungagung. Sementara 7 pihak lainnya diperiksa di Polres Tulungagung. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan awal, tim KPK kemudian membawa 13 orang diantaranya ke Jakarta pada hari Sabtu 11 April 2026 untuk dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Jadi karena waktunya juga di sana kurang cukup ya, kemudian juga ada beberapa hal yang perlu didalami, maka 13 orang ini dibawa ke Gedung Merah Putih ini. 13 orang tersebut yaitu saudara GSW selaku Bupati Tulungagung periode 2025-2030, saudara YOG selaku ADC atau Ajudan Bupati, saudara WIN Kepala Dinas PUPR, kemudian saudara HAR Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kemudian saudara YUL Kabag Umum Setda ya Kabupaten Tulungagung, kemudian saudara YAN Kepala Dinas Pertanian, saudara AWD Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, saudara APU Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, saudara MAC Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, saudara RPI Kepala Dinas Sosial, saudara OSH stafnya saudara YUL, saudara JAT adik kandung Bupati, kemudian saudara SUG ADC Bupati atau Ajudan. Selain itu, dari kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, barang bukti elektronik, beberapa pasang sepatu, ya, serta uang tunai senilai 335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai 2,7 miliar yang telah diterima oleh GWS dari permintaannya yang 5 miliar. Selain itu, dalam pemeriksaan intensif kepada para pihak, GWS juga diduga melakukan pengaturan vendor pengadaan alat kesehatan di RSUD dengan menitipkan vendor agar dimenangkan dalam lelang. GWS juga diduga melakukan pengaturan agar rekanan menjadi pemenang dalam pengadaan penyediaan jasa cleaning service dan security di OPD-OPD Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara YOG ADC atau Ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatan para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf E kecil atau pasal 12 B besar
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam kesempatan ini KPK turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta berkontribusi dalam peristiwa tertangkap tangan di Kabupaten Tulungagung, yaitu khususnya kepada masyarakat Tulungagung yang telah menyampaikan informasi kepada kami dan telah menjadi kontrol sosial bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Kemudian tentunya juga Polres Tulungagung dan Polres Sidoarjo yang telah memfasilitasi pemeriksaan terhadap para terduga pelaku dan pihak-pihak lainnya. Dan yang paling utama adalah terima kasih kami kepada rekan-rekan jurnalis yang telah meliput penanganan perkara ini. Adapun hal-hal lain yang ingin kami sampaikan, yang pertama adalah peristiwa tertangkap tangan di Tulungagung ini merupakan kali kedua yang ditangani KPK. Jadi sebelumnya juga pernah ada di Tulungagung ya, berapa tahun yang lalu. Betul, 2018 sekitar itu ya. Sebelumnya peristiwa tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi Tulungagung juga terjadi 2018 yang melibatkan sama bupatinya. Selain itu pada tahun 2026 Tulungagung juga tercatat sebagai kabupaten kedua di Jawa Timur yang terjaring tertangkap tangan oleh KPK selain dari Kabupaten Madiun sebelumnya ya. Sementara selama tahun 2026 KPK juga melakukan tangkap tangan para terduga pelaku dugaan tindak pidana korupsi pemerasan di Pemkab Cilacap, Pemkab Pati hingga Pemkot Madiun. Oleh karena itu, dugaan tindak pidana korupsi yang masih terus berulang ini menjadi catatan penting untuk upaya pencegahan korupsi ke depannya, baik melalui instrumen monitoring controlling surveillance for prevention atau MCSV, maupun tindak lanjut atas hasil pengukuran survei penilaian integritas atau SPI KPK. Seperti diketahui, skor survei penilaian integritas SPI Kabupaten Tulungagung di tahun 2025 masih berada dalam kategori rentan, yaitu 72,32 poin, yang menempatkan mereka di urutan ke-35 dari 39 kabupaten kota di daerah Jawa Timur. Hal ini menunjukkan masih terdapat sejumlah resiko sistemik dan sudah seharusnya Pemkab Tulungagung memberi perhatian terhadap penilaian tersebut, khususnya dalam soal tata kelola yang perlu segera ditindaklanjuti dan dibenahi oleh seluruh jajaran. Semoga para pejabat di Tulungagung ya setelah ini bisa membenahi ya terkait dengan skor SPI dan lain-lain, dan informasi yang tentunya diberikan oleh Direktorat atau Kedeputian Pencegahan ya terkait dengan SPI. Dalam perkara Tulungagung ini kami juga menemukan fakta bahwa untuk memenuhi permintaan Bupati, sebagian OPD bahkan sampai meminjam dana hingga menggunakan uang pribadi. Ya, tindak pidana ini bukan tidak mungkin akan membuka modus baru seperti pengaturan proyek dan gratifikasi untuk mengumpulkan uang yang dibutuhkan oleh para pejabat OPD untuk disetorkan kepada para bupati. Jadi ini ada efek bola saljunya gitu ya. Kenapa? Jadi ketika diminta sesuatu oleh dalam hal ini oknum ya GWS ini, tentunya juga kan para kepala OPD ini akan berusaha untuk mencari gitu ya. Ya tadi sementara tidak ada, belum ada ya kita khawatirnya juga nanti ngambilnya ya dari proyek dan dari lain-lain gitu ya, seperti itu, sehingga yang dirugikan adalah masyarakat. Kenapa? Karena tentu uang atau dana yang seharusnya digunakan untuk membangun ya infrastruktur akhirnya diambil sebagian dan infrastrukturnya atau kualitasnya menjadi menurun, dan yang menjadi yang rugi ya itu masyarakat. Tentunya infrastrukturnya kualitasnya tidak bagus hingga mudah rusak dan tidak bisa mendukung masyarakat.
Sebagai penyelenggara negara, Bupati sudah mendapatkan hak keuangan yang sah melalui gaji maupun dana operasional khusus, sehingga membebankan kebutuhan pribadi di luar kedinasan kepada para perangkat daerah ataupun pada anggaran dinas adalah tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, KPK juga menghimbau agar para penyelenggara negara tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, termasuk dengan menjadikan surat pernyataan sebagaimana dalam perkara ini sebagai alat untuk mengancam. Karena tadi dengan surat pernyataan tersebut yang sudah ditandatangani, ya, yang atau terpaksa ditandatangani karena atas permintaan dari Bupati oleh Kepala OPD, akhirnya menjadi jebakan bagi Kepala OPD itu sendiri, gitu ya. Karena apabila yang bersangkutan tidak mengikuti atau tidak patuh terhadap permintaan dari oknum Bupati ini, maka dia dengan mudah akan dengan surat tersebut tinggal ngasih tanggal aja. Kasih tanggal, sudah sah bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatan tersebut dan bahkan dari ASN. Dalam perkara ini juga terungkap bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah semestinya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kehidupan pribadi atau kelompok tertentu, termasuk praktik pemberian THR kepada Forkopimda, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ya. Padahal pada saat penanganan perkara di Kabupaten Cilacap, kita sudah menyampaikan, sudah mewanti-wanti kepada seluruh pejabat, ya, khususnya para bupati maupun wali kota untuk tidak memberikan THR. Tetapi rupanya pada kesempatan itu mungkin informasinya belum sampai, ya, atau bagaimana sehingga tetap ditemukan, ya, bahwa ada pemberian THR untuk Forkopimda. Padahal apalagi saat ini sedang dilakukan efisiensi, ya harusnya hal-hal yang demikian ya tidak dilakukan dan lebih fokus untuk mengalokasikan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah dan Forkopimda harusnya punya komitmen yang sama untuk saling bekerja sama dan mendukung program-program yang bertujuan untuk memajukan masyarakat daerah dengan penuh integritas tanpa melakukan pemberian-pemberian yang melanggar ketentuan hukum dan norma. KPK juga turut mengingatkan seluruh kepala daerah dan OPD untuk memiliki komitmen yang sama dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi pada tiap-tiap individu. Demikian halnya seluruh aparatur dan perangkat di daerah seharusnya bisa menolak perintah kepala daerah yang melanggar hukum. Hal ini sekaligus untuk mendukung terwujudnya prinsip good governance di daerah dengan penuh integritas. Kelanjutan dari penanganan perkara ini tentunya juga Kedeputian Pencegahan, kemudian Korsub dan Dikpermas juga akan melakukan kegiatan-kegiatan berupa pencegahan seperti tadi, karena juga nilai MCP-nya, kemudian nilai-nilai yang lainnya itu akan dibenahi. Jadi nanti ke depannya tentunya komunikasi dan koordinasi antara para pejabat dengan Kedeputian Pencegahan, Korsub maupun Dikpermas bisa terjalin dengan baik. Selanjutnya, jika masyarakat menemukan adanya kepala daerah dan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan dugaan tindak pidana korupsi, dapat melaporkan melalui saluran layanan pengaduan resmi di KPK, yaitu call center 198 atau email pengaduan@kpk.go.id serta website. Nanti bisa dilihat websitenya, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mas Jubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Deputi yang telah menjelaskan secara lengkap dan utuh terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Tulungagung, di mana KPK kemudian menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara GSW selaku Bupati Tulungagung periode 2025-2030, dan juga Saudara YOG yang merupakan ADC atau Ajudan Bupati. Selanjutnya para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak hari ini, tanggal 11 April hingga nanti tanggal 30 April 2026.
Baik teman-teman jurnalis, sebelum kita menampilkan secara langsung barang bukti yang diamankan dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, kami ingin menunjukkan barang bukti saat diamankan di lokasi. Jadi sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Deputi terkait dengan kronologi peristiwa tertangkap tangan, bahwa tim mendapatkan informasi adanya rencana penyerahan uang dari salah satu dinas pada Bupati. Di-trigger adanya kebutuhan dari Bupati sehingga disiapkan sejumlah uang, dan penyerahan uang dilakukan melalui perantara, baik perantara pemberi maupun perantara penerima dari pihak Bupati. Dalam hal ini adalah saudara YOG, di mana penyerahan dilakukan di Pendopo. Kemudian pasca dilakukan penyerahan, kemudian tim mengamankan para pihak dan juga barang bukti, diantaranya dalam bentuk uang tunai, sebagaimana kawan-kawan bisa lihat dalam layar. Sehingga uang tunai yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini total sejumlah 335 juta rupiah. Ini bagian dari total dugaan penerimaan yang sudah dilakukan oleh Bupati sekitar 2,7 miliar. Dari permintaan setidaknya senilai 5 miliar kepada sekurang-kurangnya 16 OPD yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung. Selain barang bukti dalam bentuk uang, tim kemudian juga mengamankan 4 pasang sepatu. Ini mengapa penting juga kami tunjukkan, karena memang dari fakta-fakta yang didapatkan oleh tim bahwa Bupati ini selalu melakukan reimburse ya, atau minta penggantian atas biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Bahkan hingga pembelian sepatu itu juga minta untuk diganti biayanya oleh perangkat daerah atau OPD. Kemudian biaya-biaya seperti kebutuhan berobat, jamuan makan, dan juga keperluan pribadi lainnya. Nah, baik teman-teman jurnalis, kita akan tunjukkan secara langsung barang bukti dimaksud.
Jadi dalam kesempatan ini kami menunjukkan uang tunai senilai 335 juta rupiah dan juga 4 pasang sepatu. Di mana 4 pasang sepatu ini informasinya nilainya mencapai 129 juta rupiah. Oke, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Kita akan melanjutkan sesi berikutnya untuk tanya jawab.